السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Istiqlal Kompleks Pertamina Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Majmu' Al-Mufid fi Bayani Ahammiyati Tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah, bahwa tauhid merupakan ahsanul hasanat, amalan yang terbaik di antara sekian amalan saleh. Maka dengan tauhid mengangkat kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan dia dari neraka Jahannam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza 'amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha 'ashru amsalha." Apabila engkau melakukan satu perbuatan kejelekan, satu perbuatan dosa, maka segeralah engkau berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu satu amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya menjadi 10 kali lipat. Lalu salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Afa minal hasanati la ilaha illallah?" Apakah termasuk di antara amalan kebaikan adalah kalimat la ilaha illallah? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, ahsanul hasanat." Iya, ucapan la ilaha illallah merupakan ahsanul hasanat, amalan yang terbaik di antara sekian amalan-amalan kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mendapati bahwa setiap amalan saleh itu selalu disertai dengan kalimat tauhid. Selalu disertai dengan kalimat tauhid.
sebelum dikumandangkannya adzan, sebelum masuknya waktu salat, pada saat dikumandangkannya adzan, muadzin mengumandangkan kalimat tauhid, ucapan dua kalimat syahadah, lalu diakhiri dengan la ilaha illallah. Demikian pula iqamatus salah, demikian pula di dalam salat, kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid pada saat tasyahud. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya senantiasa disertai dengan kalimat tauhid, karena kalimatut tauhid merupakan ahsanul hasanat, kebaikan yang terbaik di antara seluruh amalan-amalan saleh. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-33, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan." Dan siapakah yang paling baik ucapannya? Ayat ini zahirnya pertanyaan, namun maknanya adalah penafian, peniadaan. Jadi makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan," dan siapakah yang lebih baik ucapannya, maksudnya tidak ada yang lebih baik ucapannya. La ahad ahsanu qawlan, tidak ada seorang pun yang lebih baik ucapannya. Dan itu banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Jalla wa Ala yang lain, "Wa man ahsanu minallahi hukman wa man ahsanu minallahi hadithan." Siapakah yang paling baik hukumnya? Maksudnya tidak ada yang paling baik hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya pertanyaan, namun hakikatnya adalah penafian, bahwa tidak ada satupun yang lebih baik ucapan seseorang mimman da'a ilallah, dari orang yang mendakwahi, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling baik ucapannya dari seorang da'i ilallah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah ucapan terbaik, amalan terbaik, mendakwahi manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada mereka ilmu, mengajarkan kepada mereka tauhid. Kata Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, bahwa tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah, yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Bita'limil jahilin, dengan cara mengajari orang-orang yang jahil. Wa wa'dhil ghafilin wal mu'ridin,
menasehati orang-orang yang lalai dan orang-orang yang berpaling, wa mujadalatil mubtilin, dan membantah orang-orang yang berjalan di atas kebatilan, bil amri bi ibadatillah, dengan memerintahkan mereka, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bi jami'i anwa'iha, mengajak manusia untuk menegakkan ibadah kepada Allah dengan segala jenisnya, dengan segala jenis ibadah, wal hathi 'alaiha, dan menganjurkan mereka untuk melakukannya, wa tahsiniha mahma amkan, dan menggambarkan kepada mereka betapa indahnya ibadah itu semampu dia, agar mereka terdorong untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan ini metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kebenaran kepada manusia, lalu mentarghib, menyebutkan keutamaan-keutamaan yang diraih oleh seorang yang melakukan kebaikan, seorang yang beribadah, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia al-jannah, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan tentang keindahan al-jannah itu. Waz-zajru amma nahallahu anhu, dan melarang mereka dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqbihuhu bi kulli tariqin yujibu tarkahu, dan menerangkan tentang keburukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan segala cara yang menyebabkan orang itu akan meninggalkan kejelekan dan keburukan itu. Jadi demikian cara seorang menyampaikan kebenaran kepada manusia, mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan yang terbaik, ini adalah amalan yang paling mulia. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi tidak diharuskan seorang yang berdakwah itu harus memiliki status sebagai seorang alim, atau sebagai seorang kiai, atau sebagai seorang ustaz, syekh. Gak mesti. Antum seorang pemimpin rumah tangga bisa berdakwah. Tidak disyaratkan seorang itu harus berdakwah apabila dia menghafal seluruh ayat-ayat Al-Quran Karim. Itu bukan syarat seorang menjadi da'i. Namun apa yang dia ketahui dari ilmu, sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Satu ayat ini maksudnya kamu memahami isinya, kamu memahami makna dan kandungannya, sampaikan kepada yang lain. Kamu menyampaikan itu kepada istrimu, itu dakwah. Kamu menyampaikan itu kepada anak-anakmu, itu dakwah. Kamu menyampaikan itu kepada tetanggamu, itu dakwah. Kamu bertemu dengan temanmu di pasar, di jalan, di tempat kerja, ada momen di mana engkau menyampaikan kepadanya kebenaran, itu dakwah. Dengan syarat dakwah itu dibangun di atas ilmu. Kamu berilmu tentang apa yang kamu sampaikan, baik yang kaitannya dengan perintah atau larangan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kadang-kadang dengan mengajak. Sedang bekerja, dibawa ke salat, kita mengajak teman kita, ayo salat. Saya sibuk. Oh, ini panggilan Allah. Lebih utama mana? Panggilan dunia atau panggilan Allah Subhanahu wa taala? Sampaikan kepada dia sesuatu yang menyebabkan dia berpikir, oh iya, saya kan manusia, saya kan anak hamba Allah Subhanahu wa taala.
Saya akan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Maka dengan apa yang kamu sampaikan, lalu kemudian dia mendengar nasihat yang kamu sampaikan, dia mendapatkan hidayah, akhirnya dia berangkat ke masjid karena sebab nasihat yang kamu sampaikan, kamu mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang duduk, sedang ngopi, sedang berbincang-bincang, ada momen untuk kita menyampaikan kepada saudara kita nasihat. Sampaikan. Kita sedang duduk dengan seorang misalnya, dia masih pecandu rokok, lalu kita mengetahui, ya, kadang-kadang sebagian kita mungkin nggak begitu hafal dalilnya, tapi tahu kalau itu salah, tahu kalau itu mungkar. Dan biasanya perokok itu sebenarnya mereka menyadari perbuatan mereka